Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita akan mempelajari seluruh isi Alkitab dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu dan kita akan mempelajarinya dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, kita telah sampai dalam Kitab Kidung Agung, salah satu kitab puisi dalam Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bentuk puisi. Kitab ini, seperti yang telah kita bahas berkali-kali, sebelum-sebelumnya menjelaskan hubungan kasih sayang antara Tuhan dan umatnya yang kembali kepadanya di masa depan. Begitu pula antara Tuhan dan jiwa manusia yang diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi setiap anak Tuhan menemukan dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan cinta dan kenikmatan, kepuasan, dan kesenangan sehari-hari. Bergabunglah dengan saya hari ini untuk mempelajari pasal 3 dari Kitab Kidung Agung ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio. Selamat datang. Dr. Farid, pasalnya yang ketiga, dimulai dengan di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Mengapa? Di malam hari, di ranjang saat dia mencari kekasihnya, dia tidak menemukan kekasihnya. Tentu saja ini berbicara secara rohani. Jika ada garis kenabian di bagian ini dan penerapan spiritualnya, mohon beritahu kami. Tentang penerapan spiritual, tempat tidur melambangkan tidur dan kemalasan. Dia yang terbaring tempat tidur tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini dia berbicara tentang suatu periode dalam hidupnya ketika ada kemalasan. Tapi dia merasa tidak nyaman. Dan seranjangku pada malam hari lalu tidurlah. Tidak, dia tidak bisa tidur. Ku cari jantung hatiku. Dia merindukannya. Maknanya bisa kita pahami dulu di sini. Adalah tidak ada yang mengistirahatkan jiwa yang menerima Kristus dan mengenal dia tetapi tetap bersama dengan dia. Ada hal lain yang membuatnya khawatir. Maksud saya melihat keadaan khawatir di sini. Dan seranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Dia khawatir, tidak bisa tidur. Jiwa yang tidak menikmati berada di dekat Kristus. Dan ketenangan di hadapannya dan kegembiraan akibat hidup bersamanya selalu mengkhawatirkan. Tapi ketika dia bangun, dia terus mencarinya tapi dia tidak melakukan ini dengan benar pada awalnya. Dia berkata, ku cari tetapi tak kutemukan dia. Kami bertanya padanya, mengapa? Dia akan berkata, sayangnya aku tertidur. Karena tidur aku tidak akan menemukannya secara langsung. Ketika orang percaya tertidur secara rohani, dia akan berkata, saya berdoa tapi saya tidak tahu. Kenapa doaku suam-suam kuku? Kenapa aku merasa seolah dingin? Karena aku tidur. Kemudian dia berkata, aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku ku cari. Tetapi tak kutemui dia. Lalu apakah kamu menemukannya? Ku cari tapi tak kutemukan dia. Karena dia mencarinya di tempat yang salah. Dia pergi ke kota, di lapangan-lapangan, suasana pedesaan yang tenang, menakjubkan. Dan dia ada di sana. Dia pergi ke kota. Kota dalam Alkitab mewakili banyak hal. Pertama, ini mewakili pemisahan dari Tuhan melalui peradaban. Peradaban tidak salah, keterpisahan dari Tuhan. Bagaimana?
Berikan Orang penjelasan tentang pertama kota yang pertama. membangun Benar. sebuah kota dalam Alkitab adalah Kain. Dia membangun sebuah kota dan menamainya dengan nama putranya Henoh. Hal ini terdapat dalam Kejadian 4. Ini menunjukkan pada kita Kain yang berkata kepada Tuhan, "Aku tidak ingin berada di sampingmu." Dia pergi dari hadirat Tuhan, lalu dia ingin menggantikan kekosongan dalam jiwanya akibat menjauh dari Tuhan. Jadi dia membangun sebuah kota. Apa maksudnya? Mungkin di gedungku, di kota ini pertama-tama aku melabuhkan keberadaanku. Dua, perlindungan bagi saya, kita tidak hidup di tenda. Ketiga, kesenangan Anda meletakkan segalanya di kota. Ini mewakili pemukiman di suatu tempat tertentu, Ya benar, selain tenda pindahan. tepat. Dia pergi ke kota, saya membayangkan situasinya dengan tepat. Seorang gadis yang membawa pengantin pria bersamanya di lapangan. Lalu dia kehilangan dia. Jadi dia pergi ke kota. Dia akan datang ke kota seperti Kairo atau Alexandria, tidak mungkin menemukannya. Mengapa? Kerumunan dan kebisingan. Secara rohani apa yang kota ini ceritakan pada kita? Tentang kekhawatiran hidup dan mencoba menemukan diri kita dalam pencapaian kita. Kemudian dia pergi ke pasar kota. Pasar menceritakan tentang diri mereka sendiri. Pasar adalah tempat untuk membeli dan menjual. Dia ingin mengatakan di sini bahwa dia tidak menemukannya di pasar. Mengapa? Sebab saat pikiran kita lebih sibuk dengan makanan atau minuman, jual beli, hal tersebut tidaklah salah. Tetapi jika mengambil alih hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan menemukan Tuhan. Ketiga, di jalan-jalan. Apa yang dinyatakan oleh jalan? Mereka memberitahu kita tentang kaki yang pergi dan datang, orang banyak bergerak. Dan gerakan terus-menerus. Jadi kota artinya berusaha menetap jauh dari Tuhan, tidak ada persinggahan. Pasar, jual beli, dan jalan-jalan artinya pergerakan. Dalam atmosfer ini, kita tidak menemukan yang dicintai. Ku cari, tetapi takut temui dia. Saya ingin meringkas sebagian ini dan berkata, jika saya ingin mempelajari pelajaran spiritual, apa syaratnya? Untuk persekutuan dengan Tuhan, untuk hubungan yang berkesinambungan dan tidak terputus dengan Tuhan, saya dapat mengatakan 4 hal. Pertama-tama mari kita waspadai tempat tidur, yaitu Tidur rohani. Kedua, mari kita waspadai peradaban dunia yang menarik kita. Dan kita kehilangan semangat bahwa kita adalah orang asing di dunia ini. Jadi kita mencari apa yang diwakili oleh peradaban tentang kesejahteraan, kekuatan, pemukiman, atau sesuatu untuk menggantikan Tuhan. Marilah kita berhati-hati agar tidak sibuk dengan urusan duniawi. Kita akan melakukannya tidak seperti yang dikatakan seorang dalam refleksi sederhana, tanganku ada di dunia, pikiranku, kepalaku ada di surga. Mari kita berhati-hati di jalanan yang sering terjadi pergerakan. Lalu di mana kita menemukannya? Dia berkata, aku akan mencari dia yang dicintai jiwaku. Aku mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Hingga kemudian dia mengenalkannya pada tempat persekutuan. Kita akan rehat, Dr. Farid. Ketika kami kembali, saya akan bertanya pada Anda, lalu di mana dia menemukan pengantin pria? Dia tidak dapat menemukannya. Tidak di jalanan, atau di pasar, atau di kota. Di manakah mempelai pria setelah rehat? Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda setelah rehat. Saya mendorong Anda, jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pada kami. Dengan bantuan Tuhan, kami akan bantu Anda. Para pemirsa yang terhormat, apakah Anda merindukan hari di mana Tuhan Yesus Kristus mengubah tubuh kita yang hina ini dan menjadi seperti Dia? Karena kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Harapan ini mendesak kita untuk menginvestasikan waktu kita dengan apa yang baik untuk membangun agar kita menjadi siap ketika Tuhan Yesus Kristus datang dalam awannya untuk membawa kita menuju kemuliaannya yang sempurna. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan di pasal 3 dari Kitab Kidung Agung. Dr. Farid, pengantin wanita mencari kekasihnya di kota, pasar, dan di jalanan dan dia tidak menemukannya. Lalu di mana dia menemukannya? Katanya, "Ku cari tapi tak kutemukan dia," sangat mengharukan. Meskipun demikian, kita memahaminya dari seluruh Alkitab. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mazmur 145 juga mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di mana dia menemukannya? Alkitab berkata, sehingga para penjaga yang berkeliling kota menemukannya. Yang dimaksud dengan para penjaga adalah para penjaga, seperti penjaga di desa atau seperti polisi di sini. Dia bertanya kepada mereka, "Pernah kamu melihat dia yang dicintai jiwaku?" Mereka tidak memberikan jawaban dan dia pergi karena dia tidak mengharapkan jawaban. "Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak Dan tak kulepaskan kulepaskan dia." dia. Ini ekspresi yang bagus. Jangan sia-siakan persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memberi konversasi kepada kita dan tidak ada yang bisa memberi tahu kepada kita tentang apa yang kita rindukan saat kita pergi. Saat-saat berada dekat dengan Tuhan. Asaf menceritakan masalah ini dan berkata, "Saya keluar dari tempat kudus, saya sakit hati. Karena semua standarku membingungkanku. Sampai aku masuk ke tempat suci Tuhan. Apa yang telah terjadi?" Katanya, "Mataku terbuka. Aku melihat kesudahan bagi orang jahat." Lalu apa kesimpulannya? Dia berkata, "Siapa genangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Inilah yang ditemukan. Aku menemukannya, kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Di sini kita menemukan rumahnya. Ruangan itu, kamar itu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Sebuah kamar pribadi. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Alangkah baiknya bahwa hubungan dengan Tuhan digambarkan satu kali saja. Bahwa aku masuk ke dalam ruangan itu, akulah yang masuk ke dalam rumah perjamuan itu. Beberapa kali dia datang kepadaku, ini dia berkata ke rumah ibuku. Dia datang kepadaku di rumah. Ya. Menurutku inilah yang dikatakan Alkitab, jika seseorang mengasihi aku, Dan dia kami akan bersama-sama. datang ke rumahnya bersamanya. Ya. Seolah Tuhan datang berdiam, aku masuk kepadanya dan makan bersamanya. Dan dia Dan dia bersamaku, bersamaku. dan aku mendapati juga ada di hadapannya, di hadapan tahtanya. Dalam persekutuan sehari-hari di tempat kudus bersamanya. Sungguh Ya. indah bahwa jalan di antara kita selalu terbuka. Benar. Dr. Farid, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 6 mengatakan, apakah itu membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat 6. Apa yang dimaksud dengan datangnya dari padang gurun sambil bersandar pada kekasihnya? Orang-orang melihat pemandangan yang bagus indah tentang pengantin wanita. Datang dari padang gurun dan hutan belantara adalah gurun yang keras. Namun dia muncul dalam pemandangan yang sangat indah. Jadi mereka mengatakan bahwa dia muncul seperti kepulan asap. Faktanya adegan ini ketika Anda menemukan kepulan asap selalu muncul. Bukan hanya kolom asap, tapi juga inilah kontrasnya. Kolom asap tetapi ada parfum. Tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Gagasan yang muncul di benak saya di sini adalah itu. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ada kepulan asap yang selalu muncul. Allah meminta agar pada mezbah luar yang ada di pelataran luar, yaitu mezbah perunggu, dikenakan selalu kurban bakaran pagi dan petang. Malam. Ada altar lain di dalamnya yang disebut altar dupa. Bau dupa selalu tercium darinya. Penerapan spiritualnya adalah itu. Kita diterima di hadapan Tuhan. Pertama dalam pengorbanan Kristus yang beri kita semua nilai dan penerimaan. Kemudian juga melalui perantaraan Kristus bagi kita di surga. Oleh karena itu kita bisa melintasi hutan belantara. Kita punya kelemahan dan kejatuhan, tapi penerimaan kita di hadapan Tuhan semuanya berhubungan dengan pekerjaan Kristus dan kehidupan Kristus, kematian dan kehidupannya. Lalu dia berkata tersaput dengan harum mur dan kemenyan.
Itu adalah atributnya. Ketika kita dekat dengannya, parfumnya akan tercium. Tapi bau siapa yang akan tercium? Baunya mur dikaitkan dengan Kristus. Kemenyan dihubungkan dengan Kristus. Dalam korban tepung yang melambangkan kehidupan Kristus, kita membaca bahwa kemenyan harus ditaruh di atasnya. Jadi, begitu dekat dengan api tercium bau yang harum. Ketiga, dengan segala bedak wangi seorang saudagar. Bubuknya adalah bumbunya. Pedagang dari Obat-obatan. apotek sampai hari ini menjual rempah-rempah dan juga bubuk yang digiling. Semua ini digiling dan memiliki bau yang kuat, biasanya digunakan untuk makanan, pengobatan, dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak hal dalam hidup kita di mana Tuhan mengizinkan penderitaan. Di sana ada kehancuran di dalamnya, tetapi kemudian menghasilkan wangi dan rasa yang enak. Sangat menyenangkan ketika dia berkata, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Pedagang, Jika kita berpindah ke kitab Keluaran, kita akan menemukan bahwa ada sesuatu yang disebut dengan dupa yang manis. Dupa yang manis yang dibawa ke mesbah dupa dan wanginya muncul di hadapan Tuhan. Bahan-bahan yang sama ini bagaikan jiwa yang puas dengan Tuhan secara sembunyi-sembunyi dalam persekutuan. Ketika sampai di hadapan orang, wanginya harus menghadap kepada orang banyak. Mereka Baiklah. tahu dia bersama bersama dengan Yesus. Saat kita beralih ke ayat 7, dia berkata, lihatlah, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan. Dari antara pahlawan-pahlawan Israel, semua membawa pedang terlatih dalam perang. Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Joli Salomo dan 60 orang perkasa dengan pedang. Mungkin pemandangan itu memberikan gambaran kepada orang-orang tentang pembunuhan dan keperkasaan. Namun apa yang diceritakan oleh gambaran ini pada kita? Apa yang dimaksud dengan sampah? Kursi di mana Salomo duduk sebagai raja yang agung, dan kursi ini karena Salomo adalah orang yang hebat, seorang raja yang hebat. 60 orang perkasa selalu mengelilinginya. Para prajurit. Mengapa 60? Arti simbolisnya, angka dalam Alkitab mempunyai arti yang bagus. Baik, 10 adalah angka tanggung jawab. Saya punya 10 jari di tanganku dan 10 di kakiku. tanggung jawab ganda. Nomor 6 sebelum nomor 7 adalah kekurangan dan kejahatan manusia di dunia. Jadi kesatuan keduanya berarti kita adalah orang-orang perkasa Kristus. Salomo yang asli. Kita hidup di hari yang jahat dan harus terus memegang pedang di tangan kita. Kita setuju bahwa pedang kita bukanlah pedang yang bisa memotong leher, bukan pedang sungguhan. Namun inilah pedang dari firman ilahi yang tentangnya ada tertulis dalam Efesus pasal 6, dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Sebenarnya saya suka bahwa Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, bukan alasan pribadi. Seseorang akan bertanya, bagaimana kamu menemukan pedang itu? Mewakili firman Tuhan. Saya katakan kepadanya bahwa Alkitab Firman Tuhan berkata, terimalah pedang roh. Mereka yang melayani Kristus harus selalu memiliki pedang roh dan mereka belajar perang. Mengapa? Karena kita sedang berperang. Baik, Doktrin yang benar diserang dan Kristus sedang dibicarakan. Dan kita harus peperangan menjawabnya. rohani. Perang rohani. Kita lihat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi dalam pasal 3 dari Kitab Kidung Agung. Pertanyaan? Di ayat yang ke-9 mengatakan Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Apa maksud dari ayat ini? Kereta apa yang dibuat Salomo? Apa yang dibicarakan secara rohani? Pertama, gerbong di sini adalah kursi sedan yang dipikul di bahu. Dahulu kala orang-orang hebat menggunakannya. Kini mereka menaiki mobil kepresidenan atau pesawat kepresidenan. Ketika Raja Salomo
biasa berjalan-jalan di Yerusalem, dia digendong di atas khodah dan digendong di bahu. Penerapan spiritual bagi orang-orang beriman dan mereka yang melayani dia, Kristus dipikul di pundak mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang. Mempresentasikan Kristus. Mereka mulai berbicara tentang dia dan menjelaskan kehebatannya. Dan jika ada yang bertanya, mereka menjawab. Jika seorang salah memahami sesuatu dan menghinanya, kemudian mereka tahu bagaimana menjawabnya, menyatakan kemuliaan Kristus. Kemudian di ayat 7, tandu yang ada di ayat 7 yang dikelilingi 60 orang perkasa membela segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tentang keilahian Kristus, keaslian Alkitab, dan pekerjaannya di kayu salib. Baiklah, Namun di ayat 9, ini untuk menunjukkan kesempurnaan Kristus kepada dunia. Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Dia menggambarkan kereta itu dengan mengatakan tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, mohon jelaskan ini sehubungan dengan pengangkatan. bahan utama kereta ini adalah kayu cedar Lebanon, salah satu jenis kayu terbaik. Salomo selalu membawa kayu dari Lebanon. Apa yang dilambangkan oleh pohon cedar? Saat kita mencapai pasal 5, katanya tentang kekasihnya seanggun pohon aras. Ini berarti kemanusiaan yang unik, kepribadian yang unik. Ketika Anda mempelajari kehidupannya, dia unik, tidak ada yang seperti dia. Kemudian tiang-tiangnya terbuat dari perak. Perak dalam Alkitab selalu bercerita mengenai penebusan. Dari sudut pandang lain, ini menunjukkan nilai firman Tuhan. Alkitab berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Lalu sandarannya dari emas. Emas diketahui, emas memberitahu kita tentang kemuliaan ilahinya. Emas dalam Alkitab selalu menunjuk pada kemuliaan ilahi Kristus. Perak artinya penebusan, emas artinya kemuliaan ilahi. Ya. Tempat duduknya berwarna ungu. Tuhan segala kemuliaan baginya ketika mereka mencobai dia. Tentara Romawi mengejek dia. Saat mereka memakaikan kepadanya pakaian berwarna merah tua yang diperuntukkan bagi raja-raja orang Yahudi, di saat lainnya mereka mendandaninya dengan pakaian ungu. Ungu adalah warna raja dan kaisar, raja-raja bangsa lain. Jadi dia ingin mengatakan di sini, dia adalah raja. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Tapi dia tidak dapat menemukan bahan apapun. Ini adalah kefasihan puitis yang luar biasa. Bertatakan dengan apa? Katakanlah misalnya dengan batu mulia. Katanya tidak. Dengan cinta dari putri-putri Lebih berharga Yerusalem. dari batu mulia. Lebih berharga sekalipun orang beri segala harta Semua benda kekayaan rumahnya untuk rumahnya cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, jadi jika kita mengatakan bahwa gerbong ini terbuat dari kayu Libanon, sehingga menceritakan tentang sifat sempurna manusia Kristus, kayu Libanon, kayu Baiklah. cedar. Dia membuat tiang-tiangnya dari perak, Kristus penebus, punggungnya dari emas, Kristus memiliki segala kemuliaan ilahi, Tuhan bermanifestasi dalam daging. Dan tahtanya berwarna ungu, Kristus Raja. Bagian dalamnya dihiasi dengan cinta oleh putri-putri Yerusalem, Kristus adalah orang terkasih di hati orang-orang percaya dimanapun. Yang berkenan bukan pada emasnya, orang-orang percaya, melainkan pada cinta orang-orang percaya. Saya akan memberikan komentar terakhir pada ayat yang ke-11. Putri-putri Sion keluarlah, dan tengoklah Raja Yerusalem dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Kapan ini akan terjadi? Atau kapankah ini telah terjadi? Ada aplikasi ganda. Pertama, kenabian tentang yang kembali dari sisa orang-orang duniawi untuk percaya kepada Kristus. Akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Mereka menerima dia, dan ini akan menjadi seperti hari pernikahan bagi mereka. Raja Sang Mesias. Mesias datang. Bagi kita, sebagai orang beriman, kita baca di kitab Wahyu pasal 19, bahwa seluruh surga menangis. Dan terdengar suara berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kristus kemuliaan baginya yang datang pada kita sebagai anak domba yang rendah hati dan disembelih untuk kita dan dibangkitkan, dan dia hidup di surga. Hari yang dia tunggu akan
tiba ketika gerejanya menikah dengannya, tapi ini akan terjadi di surga, bukan di bumi. Baik, saya sangat berterima kasih Dr. Farid. Tuhan memberkati Anda. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Apa manfaat yang kita peroleh dari episode ini? Ketika kita rindu bertemu Tuhan, dia juga rindu bertemu kita. Dia akan datang kembali untuk mengambil gerejanya yang telah ditebus dengan darahnya yang berharga baginya. Kita berada di hutan belantara dan dunia yang sulit. Tetapi semoga Tuhan menolong kita, sehingga karir kita menjadi muncul dari padang gurun seperti kepulan asap, harum bau, harum Kristus tercium dalam kita. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam pasal ini dan episode hari ini ada panggilan untuk Anda dan juga saya, dan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk datang dan membawa tahta ini di pundak kita. Apakah yang dimaksudkan dengan tahta? Tempat duduk dan istirahat, bukan untuk Salomo, tetapi untuk Kristus. Kita tahu kereta ini terbuat dari kayu Lebanon. Mari kita tunjukkan kesempurnaan kemanusiaan Kristus di hadapan manusia. Kita banyak bicara tentang kesempurnaan Kristus, tentang moral Kristus, tentang sifat-sifat dari Kristus. Betapa dia satu-satunya orang yang sempurna. Dialah manusia yang bebas dari cela. Bagian dalam gerbong ini dihiasi oleh cinta oleh putri-putri Yerusalem. Marilah kita semua mengasihi Tuhan supaya dia bersuka cita atas kita. Dikatakan oleh karena itu para perawan mencintaimu. Kita datang padanya dan mengatakan kita yakin hanya dengan dirimu, mata kami harus diisi. Tangan kami harus diisi hanya olehmu, engkaulah jiwa kami. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي هل أعيش معك يحلو إذ ترعى نفسي ربي في مرعى الحب تربط كأسي ريا وقلبي تنسيني كل همي وأشواك الطريق معك أحزاني تمضي يا نوري يا رفيقي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي أنت المن الحقيقي غذائي لا سواك لن يكفي القلب غيرك هنائي في رضاك افتح عيني أدرك غناك كم يكون افتح عيني أراك أنت ربي الحنون ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري أنت الآن Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meskipun ubah dan bebaskan aku